Selamat pagi murid-murid 1A. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss selalu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat belajar dari rumahnya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3 kegiatanku, subtema 3 kegiatan sore hari, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sudah disiapkan pasti ya buku-buku dan alat tulisnya, serta harus selalu diingat sebelum dan sesudah belajar kalian harus selalu berdoa ya. Kegiatan di sore hari. Nah, kira-kira kegiatan apa saja sih yang dapat kalian lakukan di sore hari? Siang hari telah berlalu. Matahari mulai condong ke arah barat. Panas matahari juga sudah berkurang. Anak gembala pun menggiring kambing ke hamparan rumput. Para petani kembali turun ke sawah. Setelah hampir petang, anak gembala pulang. Kambing-kambing digiring ke kandang. Nah, itu adalah cerita kegiatan tentang anak gembala dan petani saat sore hari. Saat sore hari, anak gembala membawa kambing-kambingnya ke padang rumput untuk diberi makan. Lalu para petani juga setelah beristirahat siang, mereka kembali ke sawah untuk membajak sawahnya. Nah, saat petang, anak gembala dan petani pun pulang ke rumah. Nah, selanjutnya kalian bisa buka buku tematik kalian ya. Ada gambar perbedaan suasana siang dan sore hari. Di sana terdapat 2 gambar. Gambar yang pertama, kalian bisa lihat ya, matahari berada di atas kepala si anak, dan si anak merasa panas dan berkeringat. Di gambar yang kedua, mataharinya sudah mulai miring ke arah barat, dan langit-langitnya pun berwarna kemerahan, serta terjadi bayangan. Kalian bisa lihat ya perbedaannya ya. Jadi, suasana siang itu lebih panas daripada suasana sore. Dan mataharinya yang mula-mula siang hari berada di atas kepala menggeser ke arah barat. Lalu pada siang hari itu bayangan tidak terlihat jelas ya karena ukurannya mengecil. Kalau sore hari bayangannya terlihat jelas. Nah, kira-kira itu perbedaan pada 2 gambar tersebut ya, suasana siang dan suasana sore. Kita mengenal bayangan, sudah belajar di pembelajaran sebelumnya ya. Tengah hari matahari di atas kepala kita ya. Bayangan yang terjadi lebih pendek dan tak dapat dilihat dengan jelas, seperti gambar pertama yang tadi ya. Dan jika sore hari, matahari sudah bergeser ke arah barat atau di sebelah barat. Lalu timbullah bayangan. Benda yang terkena cahaya matahari akan menimbulkan bayangan. Nah, bayangan sore hari terjadi di sebelah timur, berlawanan arah dengan matahari. Nah, semakin sore, bayangan juga akan terlihat semakin panjang dari bendanya. Selanjutnya, kalian juga masih buka buku tematik kalian ya. Di sana ada kalimat rumpang berdasarkan gambar. Yuk kita selesaikan kalimat rumpang tersebut. Gambar yang pertama, ada matahari tepat berada di atas kepala, tidak timbul bayangan.
atau bayangannya tidak begitu jelas terlihat. Bayangan yang terjadi pada waktu siang hari karena tidak begitu jelas terlihat ya. Lalu di gambar yang kedua, matahari mulai agak menggeser hampir ke arah barat dan terlihat bayangan pohon dan bayangan anak. Maka bayangan tersebut terjadi pada waktu sore hari. Mengerti ya? Bisa kalian lihat gambarnya ya. Kemudian ada lagi satu gambar lagi. Matahari sudah mulai benar-benar bergeser ke arah barat. Bayangan terlihat semakin panjang dari bendanya. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Bayangan pohon dan bayangan anak tersebut terlihat semakin panjang. Nah, bayangan yang terjadi pada waktu sore hari menjelang malam. Nah, sore hari merupakan waktu setelah siang. Jadi sehabis siang kemudian sore. Sore hari berlangsung sekitar pukul 15 hingga pukul 18 atau jam 3 sampai jam 6 sore. Sinar matahari sore mulai bergeser atau condong ke arah barat. Selanjutnya ada tata tertib di rumah. Tata tertib atau peraturan di rumah biasanya dibuat oleh anggota keluarga. Nah, yang mematuhi juga seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut supaya keadaan rumah menjadi lebih tertib dan terkendali. Yuk kita lihat apa saja sih tata tertib di rumah. Yang pertama, masuk atau keluar rumah mengucapkan salam ya. Yang kedua, masuk bukan kamarnya atau ruangan bukan miliknya, harus mengetuk pintu. Yang ketiga, berpakaian sopan walaupun di rumah. Nah, walaupun di rumah kalian harus berpakaian sopan ya. Yang keempat, sopan kepada orang yang lebih tua. Yang kelima, tidak berkata kasar. Yang keenam, harus selalu mengikuti ibadah atau rajin beribadah. Yang ketujuh, tidak boleh berisik. Kedelapan, pergi bermain tidak boleh lupa waktu. Kesembilan, waktu makan harus tenang dan rapi. Selanjutnya yang ke-10, kalau ada teman berkunjung harus memberitahu orang tua ya. Jika teman kalian mau datang, kalian harus bilang sama orang tua kalian. Yang ke-11, merapikan sepatu atau pakaian yang habis dipakai. Jangan meletakkan barang-barang di sembarang tempat karena nanti kalian akan sulit mencarinya. Yang ke-12, menaruh pakaian kotor pada tempatnya. Tidak boleh letak sembarangan ya. Yang ke-13, membersihkan rumah pada saat-saat tertentu. Nah, membantu ibu dan ayah untuk membersihkan rumah supaya rumah terlihat bersih, rapi, dan bebas penyakit. Yang ke-14, membuang sampah pada tempatnya. Yang ke-15, mandi sebelum pukul 5 sore. Nah, mandi sore itu nggak boleh lewat dari jam 5 ya. Mengerti anak-anak? Nah, itu adalah beberapa contoh aturan di rumah ya. Kalian harus mematuhinya. Kemudian selanjutnya kegiatanku pada sore hari. Udara pada sore hari terasa sejuk. Matahari sudah tidak menyengat lagi. Aku membantu ibu menyiram tanaman di rumah. Setelah selesai, aku bersama teman-teman bermain di halaman rumah. Bermain pada sore hari sangat menyenangkan. Kemudian, aku mandi sore setelah bermain. Mandi sore baik untuk kesehatan.
Nah, kira-kira kegiatan sore hari kalian harus membantu orang tua ya. Setelah membantu, baru kalian boleh bermain bersama teman. Ingat ya, saat bermain tidak boleh lupa waktu. Tidak boleh bermain terlalu lama. Harus ingat waktu ya. Setelah bermain harus menjaga kebersihan tubuh, cuci tangan maupun mandi. Sore hari sebaiknya dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kebiasaan yang baik bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Di sini Miss Lia akan memberikan contoh kebiasaan baik di sore hari. Miss Lia kasih 3 contoh kebiasaan baik ya. Yang pertama, mengulang pelajaran. Nah, kalian sudah belajar di pagi hari. Nah, saat sore hari, kalian bisa mengulang kembali pelajaran yang telah kalian lakukan di pagi hari, supaya kalian menjadi lebih mengerti dan memahami pelajaran tersebut. Lalu berikutnya adalah mandi. Menjaga kebersihan tubuh sangat penting dengan cara mandi supaya terhindar dari kuman. Yang ketiga, membantu ibu. Pasti ibu pun akan senang jika kalian membantunya ya. Nah, waktu sore itu di antara siang dan malam. Jadi setelah siang dan sebelum malam, maka kita menyebutnya sore hari. Di sore hari, arah matahari mulai condong ke barat. Matahari bersinar tidak terlalu terik dan udaranya terasa lebih sejuk. Jadi kalian bisa membedakan ya keadaan siang hari dan juga keadaan sore hari. Itulah pembelajaran tematik kita hari ini, membedakan waktu serta mempelajari tentang aturan atau tata tertib yang ada di rumah. Miss harap kalian bisa mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tematik yang berikutnya. Harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan rajin belajar. Terima kasih.